Hai guys, Alvin Masli di sini. Ya, Caturangga dan Dasan, sebuah gerakan yang memang dominan movementnya menggunakan tangan. Tapi kalau di yoga itu tidak dibilang, oh kalau kamu latihan tangan di yoga menggunakan Caturangga dan Dasan. Tidak ya, selalu yoga itu lebih ke holistik, lebih ke keseluruhan, whole. Jadi kalau misalkan melatih strength, ya Caturangga gerakan yang melatih strength. Karena kenyataannya kalau di yoga itu dia melihat secara keseluruhan, perut kamu pun harus aktif, kaki kamu pun harus, pahanya itu harus strong, harus kuat. Jadi secara keseluruhan ini adalah latihan uh, strength, tapi tidak dibilang hanya untuk tangan. Tangan hanya uh, prime movementnya aja, prime movementnya. Jadi beda dengan push up. Kalau push up, gerakan kamu seperti ini, ya. Jadi di nipple, lalu tangan kamu disejajar dengan nipple. Kalau caturangga itu siku kamu masuk ke arah badan, begini, ya. Jadi beda ini dengan ini. Kalau di fitness dibilangnya ini adalah tricep push up, ya, tricep push up. Lagi-lagi kalau di fitness lebih intelektual, kalau di yoga lebih holistik. Jadi kamu, hey, ternyata caturangga itu ini ya, ternyata tricep push up. Tapi kalau di yoga tidak dibilang ini untuk triceps atau ini untuk tangan, tidak. Ya, caturangga aja. Caturangga itu dari kata catur, catur itu 4, ya. Jadi maksudnya menahan dengan 4 titik. Kedua tangan dan kedua kaki. That's it. Siapa yang nggak bisa caturangga? Ya, lalu kamu yang nggak pernah caturangga atau selama ini diminta push up sama PT kamu tapi kamu belum bisa, kamu angkat tangan ya. Buat saya setiap orang bisa caturangga dengan level fitness masing-masing. Jadi saya tidak memaksa. Yang tidak bisa kakinya lurus bukan berarti kamu harus fail berkali-kali gitu ya. No, gitu ya. Kamu bisa ambil option. Oke, saya contohin dulu. Caturangga dan Dasan. Kamu tahu gerakan plank? Oke, kita mulai dari gerakan plank. Alright, kelihatan ya? Nah, dari gerakan plank, lalu putar sikunya, siapkan sikunya itu, elbows kamu itu masuk. Masuk. Lalu luruskan kaki kamu, kalau bisa kaki kamu tempel. Nah, ini seperti plank ya. Lalu turun ke bawah. Saya rekomendasikan turun ke bawah, buang nafas, exhale down. Lalu inhale up. Ya. Yang saya lakukan adalah siku adalah titik tumpu. Siku kamu titik tumpu kamu. Jadi sikunya tidak bergerak, ya. Sikunya tidak bergerak tapi badan kamu yang lebih condong ke depan. Kamu bisa lihat lebih jelas kalau dari samping, ya. Ini aktif nih paha nih, ya, perut aktif. Lalu waktu saya exhale, buang nafas, lalu saya inhale up. Jadi saya tidak mendorong siku saya ke belakang, bukan itu maksudnya, ya. Lalu itu caturangga dan Dasan. Kalau kamu bisa turun, kaki kamu lurus, tapi kamu nggak bisa dorong naik, gimana? Mungkin kamu belum kuat push up di sisi itu. Ya boleh kamu setengah cobra, ya. Kamu half cobra. Tapi kaki saya masih belum, lutut saya masih belum nempel. Kalau kamu perlu lutut kamu nempel di bawah pun tidak apa-apa, ya. Jadi turun, going down. Your knees touch the floor and bring them up. Lalu luruskan lagi. Silakan saja. Lalu buat yang masih belum bisa kakinya lurus, ya. Yang kakinya belum bisa lurus. Kalau begini langsung, wah, jatuh. Boleh lututnya di bawah. Kenapa tidak boleh? Ya. Bahunya lebarkan. Jadi jangan dekat dengan telinga. Bahu kamu jangan begini, ya. Ini narrow namanya. Bikin broad bahunya. Broad.
Buat yang lututnya di bawah, pinggulnya bawa ke depan. Jangan nyengser di belakang seperti ini. Bawa ke depan, lalu lakukan sama seperti tadi. Exhale down, lalu inhale up. Yang nggak bisa gimana? Yang nggak bisa, exhale down, and inhale, setengah kobra, lalu boleh angkat kembali, dan boleh ke posisi plank. Ya, lalu yang nggak bisa kakinya lurus, lalu yang nggak bisa lutut sudah ditekuk pun masih nggak bisa. Ya udah, tempel saja semuanya, seluruh badan kamu all the way down. Ya, lutut di belakang, pinggul kamu bawa ke depan, jangan nyengser di belakang. Lalu pelan-pelan buang nafas, exhale down sampai nempel. Sikunya press masuk ya. Sama seperti kamu yang melakukan kakinya lurus, sikunya itu ke arah pinggang. Yang nggak kuat tinggal turun ke bawah sampai dagu kamu pun nyentuh matras. Lalu biasanya yang sampai turun sampai bawah nggak bisa naiknya, nggak apa-apa, pakai setengah kobra dulu, setengah kobra lalu angkat. Ya, misalnya nih, saya orang yang tidak pernah olahraga sama sekali, lalu saya melihat orang caturangga, wow susah sekali. Saya bisa lakukan ini, turun ke bawah sampai habis, lalu naiknya setengah kobra, angkat. Ya, diminta lagi, turunin lututnya, going down, angkat. Ya, kalau kamu yang sudah bisa push up, biasanya bisa caturangga, ya, karena secara teknik hampir sama, cuman kamu biasanya di sini atau di sini bahkan, sekarang kamu di bawah. Atau kalau misalnya ada yang merasa, oh ternyata beda, ya udah, setiap orang bisa merasakan beda-beda, ya, itu dia. Jadi jangan sampai kamu terlalu menggunakan intelektual kamu, sampai kamu punya intelligence gitu ya. Holistik yang ada di yoga itu menggunakan intelligence kamu. Jangan terlalu intelektual ya. Intelektual itu harus. Makanya orang jadinya, oh saya tidak bisa push up. Karena ngelihat teksnya push up. Push up, dada kamu tidak boleh menyentuh lantai. Kaki kamu harus lurus gitu ya. Akhirnya banyak orang yang bilang, oh saya tidak bisa push up. Padahal apapun itu yang kamu lakukan, bikinlah caturangga versi badan kamu. Gitu ya. Yang penting maksudnya dan rasanya masih sama. Feel-nya itu masih sama. Ya. Kayak misalkan, ini bentuknya masih caturangga. Cuman ambil option, silahkan saja. Ya, jangan lagi. Lebih gunakan intelligence dibandingkan intelektual kamu, supaya kamu bisa belajar, explore terus, observe terus diri kamu. Kalau kamu menggunakan intelektual, nanti yang ada kamu judgment, yang ada benar dan salah, dan kamu tidak bisa lanjut belajar tentang physical kamu ini. Oke, sampai sini dulu, nanti saya tambah lagi ya. Thank you so much, bye-bye.